من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada yang saya hormati Bapak Dr. Widi, pada keluarga besar Bapak Dr. Widi yang ada di Pekanbaru dan dimanapun Bapak Ibu berada, yang tidak saya sebutkan satu persatu karena saya lupa namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya para Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak main-main banyaknya yang Allah masih berikan pada kita. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat aman, nikmat rezeki yang halal, nikmat hati yang senang, kemudian ditutupi dosa-dosa kita sehingga orang lain tidak mengetahui dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita tidak dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat Allah juga. Kemudian nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, kesempatan untuk beribadah, mudah melaksanakan ibadah. Untuk ke masjid itu ringan langkah kita, Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu menutup aurat itu mudah gitu ya. Ini adalah taufik dari Allah. Setelah Allah memilih kita menjadi seorang muslim dan mukmin, ya kita ditambah lagi nikmat yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nikmat Allah ini kalau kita mau perhatikan dalam diri kita saja itu sangat-sangatlah banyak. Belum nikmat Allah yang Allah sediakan untuk kita di alam semesta ini. Berupa oksigen, berupa angin, berupa matahari, dan lain-lain. Semua itu adalah memang Allah sediakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia. Maka semua itu mari sama-sama bisa memudahkan langkah kita untuk bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya semua itu adalah menjadi sarana bagi kita, kemudahan bagi kita untuk bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah sudah memberikan kita kemudahan, kenapa kita tidak mudah melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala? Dan semua itu akan ditanya Bapak Ibu sekalian. Ya, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu, maksudnya hari kiamat, sesungguhnya kalian benar-benar akan ditanya akan semua nikmat yang ada. Jadi nikmat yang ada ini Bapak Ibu sekalian adalah sebenarnya titipan. Ya. Kita ini ibarat tamu. Kemudian apa yang diberikan ibarat ini adalah tamu Bapak Ibu. Sebab tempat yang kita tempati di sini adalah diberikan oleh Allah, dikasih oleh Allah. Kita ini cuma numpang doang hidup ini. Walaupun kita yang menghasilkan tapi sebenarnya adalah hakikatnya kita numpang. Jadi kita kayak tamu. Terus yang diberikan pada kita hanya titipan. Yang namanya tamu nanti akan segera pergi dari rumah ini. Kemudian yang namanya titipan nanti akan dikembalikan kepada yang menitipkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja akan ditanya seandainya ada yang kurang gitu ya. Seandainya ada yang tidak dipakai dengan semestinya gitu ya. Semuanya akan ditanya. Dan itulah hidup tidak sesimpel yang kita bayangkan Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau orang itu sudah ditunjukkan pada ketaatan, maka betapa nikmat yang luar biasa gitu ya. Nah, nikmat bisa ditunjukkan pada ketaatan, ini adalah kesyukuran, Pak. Jadi dalam rangka kita memang untuk bisa taat itu karena memang untuk mewujudkan kesyukuran. Nah, kesyukuran itu kita wujudkan dengan kesyukuran yang berikutnya. Kesekian ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi hidup kita sebenarnya adalah untuk mewujudkan kesyukuran. Dan kita tidak boleh memang putus untuk mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah juga tidak putus memberikan nikmat kepada kita semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang tegar di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang setia dan juga tegar di atas ajaran yang mulia ini, sabar ya,
di atas ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Bapak Dr. Widi yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Ini adalah ya kesempatan terbaik bagi kita ketika kita bisa ngaji, Pak, membahas tafsir Al-Qur'an, mendengarkan isi dari Al-Qur'an itu sendiri, pendalamannya ya. Kemudian ditambah dengan hadis-hadis Nabi yang mulia. Karena memang antara Al-Qur'an dan sunnah Nabi itu saling melengkapi, saling menafsirkan gitu, Pak ya. Ini adalah sekali lagi adalah nikmat yang Allah berikan pada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan terlebih dahulu untuk bisa menambah pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca terlebih dahulu ramai-ramai gitu ya. Kita baca sesuai dengan tajwid dari surat Al-Maun gitu ya. Baik, sama-sama kita baca. Saya dulu baca, nanti diikuti Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. Nah, ini kalau ada huruf zal, zi, Pak ya. Lazi yukazzi. Nah, udaranya mengalir tuh, yukazzi, zi gitu ya. Coba diulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. أرأيت الذي يكذب بالدين. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. فذلك الذي يدعو اليتيم. Harus bunyi ain Pak ya, ain yang ditasydid. Yad'u, bukan yad'u, tapi yad'u ya. Mohon diulang lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. Nah, di situ ada dua cara membaca lul lil gitu Pak ya. Lul lil. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Nah, ini ro-nya jadi mat wajib Pak ya, walaupun di sini di layar ini ro-nya tidak ada tanda maddahnya gitu di atas alif itu. Tapi cara bacanya itu adalah panjang, 2,5 alif atau 2 alif. Mat wajib namanya muttasil. Kita ulang lagi. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita semua di setiap ayat dan juga setiap huruf yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengetahui ya terjemahan dan juga tafsir dari surat Al-Ma'un ini tadi. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu identitas dari surat ini Pak ya, yang akan kita jelaskan tafsirnya gitu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, surat ini dinamai di kebanyakan
kitab-kitab tafsir dan juga mushaf dengan surat Al-Ma'un. Bisa ulang, surat ini dinamai di kebanyakan atau di mayoritas kitab-kitab tafsir dan juga mushaf-mushaf di negeri-negeri Islam dengan nama surat Al-Ma'un. Ini yang paling banyak, Pak ya. Ada lagi sebagian ulama menamai surat ini dengan surat Ad-Din. Karena di situ ada kata ad-din, ketika dzibubid-din makanya disebut suratuddin, surat ad-din. Ya. Mana din di sini nanti sebenarnya bukan agama, Pak ya, tapi maknanya adalah hari pembalasan. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan nama surat ini adalah suratul yatim. Surat anak yatim, Pak ya. Karena di situ ada penyebutan al-yatim ya du'al yatim, Pak ya. Dan sebagian ulama mengatakan demikian. Ada lagi ulama yang mengatakan nama surat ini adalah suratu Ar-Ra'aita. Suratu Ar-Ra'aita karena mengambil kata atau kalimat yang pertama pada surat ini, Pak ya, suratu Ar-Ra'aita. Ada lagi yang menamai suratu Ar-Ra'aita allazi. Nah, gitu ya, macam-macam, Pak. Ada lagi yang disebut, ada yang memberi nama dengan suratul takdzib. Suratul takdzib, mana takdzib itu adalah mendustakan. Karena di situ ada kata yang menjadi pecahan dari kata takdzib, yaitu yukadzibu. Yukadzibu artinya mendustakan. Jadi ada berapa ulama yang mengatakan. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, intinya adalah yang paling banyak surat ini dinamai dengan surat Al-Ma'un ya. Nanti kita akan jelaskan apa arti Al-Ma'un itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini terdiri dari 7 ayat. Dan surat ini Bapak Ibu sekalian berdasarkan surat ini terdiri dari 7 ayat dan mayoritas ulama mengatakan surat ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu surat yang turun ketika periode sebelum Rasulullah SAW hijrah. Walaupun suratnya bukan turun di Mekah, Pak. Pokoknya sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ketika Nabi keturunan ayat surat-surat, maka surat itu disebut Makkiyah. Walaupun saat itu beliau sedang contohnya berada di Taif, sedang berada di mana gitu ya, tidak di Mekah gitu, maka tetap disebut surat Makkiyah. Ya, yaitu surat yang turun pada periode beliau sedang berdakwah di Mekah belum hijrah Madinah maksudnya gitu. Namun sebagian ulama mengatakan ini adalah surat Madaniyah. Nah, berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan mayoritas ulama ya yang mengatakan suratnya adalah Makkiyah, turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, maka surat ini turun pada urutan ke-17. Turun pada urutan yang ke-17. Tepatnya Bapak Ibu sekalian, kata ulama gitu ya, surat ini turun setelah surat Al-Kautsar. Sudah kita bahas Pak ya kemarin surat Al-Kautsar. Kemarin pertemuan yang lalu, bulan lalu. Jadi setelah Al-Kautsar turun surat ini. Jadi surat ini turun setelah surat Al-Kautsar dan sebelum surat Al-Kafirun. Sebelum surat Al-Kafirun. Jadi kalau diurut Pak ya, yang pertama atau yang lebih dahulu turun itu adalah Al-Kautsar. Kemudian habis itu surat Al-Ma'un. Kemudian setelah itu adalah surat Al-Kafirun. Itu urutannya Pak ya. Seperti itu. Memang ada ulama yang memang concern di dalam urutan-urutan surat itu Pak ya. Nah gitu ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu identitas singkat dari surat ini. Jadi surat ini terdiri dari 7 ayat. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan ini adalah hanya 6 ayat, Pak. Kok bisa ada yang 6, ada yang 7? Ada yang tambah, ada enggak, Pak? Isinya sama, Pak. Karena di situ ada 2 ayat dijadikan 1 ayat, Pak. Nah, itu memang beda-beda ulama ya. Jadi contohnya ada surat yang pendek, ada ayat yang pendek. Seperti alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ada sebagian ulama mengatakan, ya umumnya ulama mengatakan ini 2 ayat. Tapi ada yang mengatakan itu disebut sebagai 1 ayat. Jadi gitu. Intinya bunyinya sama, Pak. Cuman dibagi ayatnya itu yang berbeda-beda. Intinya makanya kalau kita lihat jumlah ayat Al-Qur'an itu berbeda-beda, Pak. Yang jelas itu tidak terlepas dari 6.000 ratusan sekian gitu ya.
Jadi 6.000 ratusan. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bacakan tafsir dari surat Al-Ma'un ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya adalah tahukah kamu wahai Muhammad orang yang mendustakan agama. Kalau di sini agama Pak, tapi tafsiran dari para ulama makna din di situ bukan agama. Makna din di situ adalah al-jaza wal hisab. Jadi maknanya adalah tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan. Hari pembalasan dan hisapan amal. Jadi din di situ sama seperti din pada firman Allah, Maliki yaumiddin. Allah itu adalah yang menguasai hari pembalasan. Jadi bukan hari agama, Pak, bukan. Din di sini memang bisa bermakna din itu agama, tapi bisa di sini yang tepat itu maknanya adalah bukan hari bukan agama, tapi adalah hari pembalasan. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulang, apakah kamu tahu, wahai Muhammad, orang yang mendustakan hari hisapan dan pembalasan amal? Maksudnya hari kiamat. Tahu nggak kamu orang yang mendustakan hari kiamat itu tadi? Jadi makna firman Allah ini kan pertanyaan, Pak ya. Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan di sini adalah bukan pertanyaan yang hakiki, Pak. Jadi pertanyaan hakiki itu adalah pertanyaan yang memang orang yang bertanya atau penanya itu pengen tahu jawabannya. Tapi makna di sini adalah pertanyaan yang tujuannya adalah taswiqus sami'. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan kesan pendengar itu menginginkan mendengarkan tentang bunyi berikutnya. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Orang itu kan kalau mendengar Pak gimana Pak? Akan tahu sebenarnya siapa sih gitu ya. Jadi akan membuat orang itu merasa ingin mendengarkan kalimat berikutnya ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian makna dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, maknanya adalah orang yang mendustakan hari pembalasan, Bapak Ibu sekalian. Orang yang mendustakan hari kiamat, itu kita akan jumpai dia memiliki akhlak-akhlak buruk dan perbuatan-perbuatan jelek yang nanti akan kita sebutkan, Pak. Ini maknanya dari ayat ini. Saya ulang. Jadi orang yang mendustakan hari pembalasan dan kiamat, itu adalah orang yang kita akan jumpai, Pak, itu memiliki akhlak-akhlak buruk dan perbuatan-perbuatan yang nanti akan kita sebutkan, Bapak Ibu sekalian. Berarti menunjukkan Bapak Ibu sekalian, tentu saja ini akan menjadi peringatan bagi kita semua. Karena sebenarnya ini adalah yang di bawah ini disebutkannya adalah sifatnya orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Enggak beriman pada hari kiamat. Karena konsekuensi orang beriman pada hari kiamat, dia harus kebalikan dari sifat-sifat buruk berikut ini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Bapak Ibu sekalian, maknanya fa di situ adalah maka. Maksudnya itu begini Bapak Ibu sekalian. Maka jika kamu ingin mengetahui dan memperhatikan tentang sifat dan kelakuan orang yang mendustakan hari kiamat, maka orang itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Kalau di sini diartikan menghardik Pak ya. Dalam bahasa Indonesia makna menghardik itu maknanya apa Pak? Menghardik itu mengucapkan kata-kata yang keras gitu Pak ya. Kata-kata yang bentak gitu ya dan sebagainya. Tapi makna yad'u di sini Pak ya. Itu kata para ulama maknanya adalah mendorong. Ya, mendorong dengan keras. Apa istilahnya Pak? Jadi mendorong dengan keras. Jadi ada anak yatim deketin dia itu didorong dengan keras Pak. Dengan keras dan kejam gitu. Nah, seperti itu maknanya, seperti itu makna yad'u, Pak ya. Karena di sana itu ada bandingan firman Allah yang maknanya da'a yad'u, itu maknanya adalah didorong. Didorong. Yaitu firman Allah surat At-Tur Bapak Ibu. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada harinya mereka, orang-orang kafir, itu nanti akan didorong menuju neraka jahanam dengan dorongan yang sangat keras, Pak. Jadi akan didorong
akan di apa Pak? Akan di istilahnya apa? Didorong gitu ya, didorong, akan dijungkirin gitu ya, akan di apa namanya? Dibuat tersungkur ke dalam neraka jahanam. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ada orang anak yatim itu mendekat, dia dorong begini Pak. Jadi nggak hanya sekedar kata-kata Pak, tapi juga dengan perbuatan dia dorong ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maknanya apa Bapak Ibu sekalian? Ini salah satu tanda. Ini tanda yang pertama, ya, sifat dan juga ciri orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan, yaitu intinya adalah dia tidak memiliki rasa sayang terhadap anak yatim. Dikarenakan hatinya begitu keras Bapak Ibu. Karena juga dia tidak mengharapkan pahala dan tidak mengkhawatirkan akan terjadinya siksaan kalau dia melakukan demikian. Nauzubillah ini ya. Jadi nggak ada rasa sayang terhadap anak yatim, yang padahal di dalam agama kita kontra dari sifat itu Pak. Jadi mengharapkan dan memerintahkan dengan perintah yang sangat wajib ya, untuk bisa memuliakan anak yatim gitu ya. Jadi nggak ada memuliakan sedikit pun anak yatim Pak. Ya seperti itu ya. Dan ini mungkin kalau kita mau tahu sebenarnya makna fadzalika, maknanya adalah maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Kata maka itulah Pak, di dalam ya di dalam ilmu sastra Pak ya, itu maknanya itu Bapak Ibu sekalian adalah untuk meremehkan perilaku dia Pak. Jadi fadzalika itu maknanya adalah untuk bisa meremehkan perilaku dia. Ya, merendahkan ya sifat dia yang seperti itu. Dan juga untuk bisa menunjukkan, memberikan perhatian bahwasanya perbuatan tersebut itu sangat-sangat buruk Pak. Itu mana fadzalika, maknanya dan itulah orang. Jadi kata itulah itu untuk menunjukkan direndahkan oleh syariat Pak ya, sifat yang demikian itu. Begitu juga dianggap perbuatan ini sangat-sangat buruk, jauh dari sifat-sifat yang baik itu tadi. Jadi intinya di mananya ad-dafa'u bi'unfin wa ghildatin, yaitu dia benar-benar keras, tidak ada rasa kasih sayang. Di antara bentuk tidak kasih sayangnya dia terhadap anak yatim, kalau orang anak yatim itu mendekat atau dia mendekat pada anak yatim itu langsung didorong Pak, dengan dorong yang sangat kejam dan keras. Kalau dia tidak dekat Pak, maka dia akan dihardik Pak, dibentak-bentak dan sebagainya. Sangat tidak sayang sama sekali Pak. Bayangkan Pak kalau itu adalah mungkin anak kita Bapak Ibu sekalian. Atau bahkan itu adalah kerabat kita dibentak seperti itu Pak. Jadi benar-benar sungguh kasihan Pak ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin diantara kita ingin mengetahui apa definisi yatim itu Bapak Ibu. Jadi definisi yatim itu di dalam syariat kita, jadi al-yatim itu asal kata dari al-yutmu, maknanya secara bahasa adalah al-infirad, maknanya adalah sendiri atau menyendiri. Jadi yatim itu Bapak Ibu sekalian adalah secara syar'i itu man mata anhu abuhu wa huwa shaghirun lam yablughil hulma wa yastamir wasfuhu bil yutmi hatta yablugh. Jadi yatim itu Pak secara syariat, kalau disebut yatim gitu Pak ya, maknanya adalah seseorang yang apa namanya wafat bapaknya, seorang yang mengalami kematian ayahnya dalam keadaan dia masih kecil, belum balik Pak. Dan sifat yatim itu akan terus ada selagi dia belum balik. Kalau sudah balik maka sudah bukan disebut anak yatim. Namun orang yatim Pak ya, misalnya bapak atau ibu udah nggak punya bapak ya gitu ya, maka bapak ibu ini bukan anak yatim tapi orang yatim gitu ya. Maka tidak masuk di sini Bapak Ibu sekalian ya. Karena umumnya di dalam syariat kita Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah balik itu adalah orang yang bisa berusaha Pak. Sudah bisa, intinya umurnya dia sudah sanggup bekerja. Sehingga tidak lagi bisa disebut sebagai anak yatim Bapak Ibu sekalian ya. Tidak bisa lagi disebut sebagai anak yatim. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la yutma ba'da ihtilam. Tidak ada istilah yatim setelah balik Pak. Nah gitu ya. Tidak ada yatim setelah balik. Nggak ada istilah yatim Pak. Kalau sudah balik itu orang yatim, bukan anak yatim gitu ya. Seperti itu. Wala yutma ala jariyatin idza hiya hadat. Dan tidak ada istilah yatim bagi jariyah ketika dia sudah
balik, Pak. Jariyah di sini maksudnya anak perempuan. Anak perempuan kalau dia sudah balik maka sudah tidak disebut lagi yatim. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, anak yatim laki-laki dan perempuan kalau dia sudah balik, kalau perempuan tandanya adalah haid, kalau laki-laki adalah tandanya bermimpi basah gitu ya. Kalau sudah balik intinya Bapak Ibu sekalian maka tidak bisa lagi disebut sebagai yatim. Ya. Tidak disebut lagi sebagai yatim, Pak. Ya, seperti itu ya. Terus gimana kalau kita ngasih dia? Ya kalau ngasih mah urusannya beda lagi Bapak Ibu. Kalau mau mengasih mah siapa aja juga boleh gitu ya. Seperti itu. Yaitu maknanya yatim. Nah, orang yang yatim ini Bapak Ibu kan. Jadi intinya kalau sudah dia balik, maka saat itu tidak masuk ke dalam definisi yatim yang dimaksud. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. Ini baru kita mengetahui sifat yang pertama, Pak ya. Sifat yang tidak layak bagi orang yang ingin masuk surga. Sifat yang tidak layak bagi orang yang merasa dirinya itu beriman pada hari kiamat dan hari pembalasan. Seandainya ada orang, Bapak Ibu sekalian, yang merasa tapi saya beriman, saya nggak senang dengan anak yatim itu. Tapi saya beriman dengan hari pembalasan, berarti imanmu dusta dengan hari kiamat. Karena keimanan yang jujur terhadap hari kiamat itu tidak memiliki sifat demikian. Ini adalah sifat yang nista gitu ya, dan juga rendahan gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat berikutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sifat yang kedua, ciri yang kedua dari orang yang tidak beriman pada hari pembalasan, yang tentu saja ini kita harus kontra dengan sifat ini Bapak Ibu, yaitu dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Dia nggak menganjurkan dirinya, keluarganya, orang lain untuk memberi makan orang miskin. Cuek aja. Ada orang miskin sebenarnya itu susah Bapak Ibu. Perlu diberi makan tapi dia tidak mau memberikan makan Bapak Ibu sekalian. Jadi makna hadd gitu, yahuddu hadda yahuddu itu maknanya adalah memberikan anjuran, mengajak itu tidak. Nah, dia tidak ada ngajak sama sekali, cuek begitu saja, Pak. Tidak ada kepedulian sosial di dalam dirinya itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam ini adalah tentu saja ini adalah dicela. Dan di dalam surat ini digolongkan sebagai sifat atau ciri orang yang mendustakan hari pembalasan. Kalau di dalam ayat yang lain Bapak Ibu sekalian, dalam surat yang lain, dalam surat Al-Muddatsir, di antara sifat ahli neraka Bapak Ibu, nah hati-hati nih Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita seperti ini Bapak Ibu. Di antara sifat ahli neraka adalah tidak mau memberikan makan kepada anak, kepada orang miskin, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 42 sampai dengan 44. Masalakakum fi saqar. Nanti orang yang masuk neraka itu akan ditanya Bapak Ibu, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka ahli neraka itu berkata, kami dahulu tidak sholat. Nah, perhatikan pertama Pak. Kami dahulu tidak sholat. Berarti nggak sholat, ini adalah jalan menuju neraka. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat dengan sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah jalan menuju surga. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kemudian walam nakunu tu'imul miskin. Yang kedua, kami dahulu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Orang miskin kami cuekin begitu saja. Nah, berarti menunjukkan Bapak Ibu sekalian, selain itu adalah sifat dari orang yang mendustakan hari pembalasan, ternyata balasannya juga begitu, Pak. Berarti orang yang seperti itu adalah orang yang tidak peduli dengan hari pembalasan, Bapak Ibu. Dan balasannya tentu saja Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak cukup bagi kita ibadah-ibadah yang berkenaan dengan hak Allah, tapi kita juga berkewajiban untuk memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Dan orang yang miskin dimaksud Bapak Ibu sekalian adalah dijelaskan oleh ulama adalah orang miskin adalah orang yang butuh yang tidak minta-minta, Pak. Sekali lagi orang miskin adalah orang yang butuh yang tidak minta-minta. Karena Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nas tarudduhul luqmat wal luqmatan wa tamratu wa tamratan. Jadi bukanlah yang disebut sebagai orang miskin orang yang berkeliling minta-minta kepada manusia. Kemudian dia baru pergi kalau sudah dikasih sesuap, dua suap makanan.
atau sudah diberi 1 butir atau 2 butir korma, itu bukan itu orang miskin, Bapak Ibu. Kalau sekarang bukan disebut orang miskin orang yang datang ke tempat kita minta satu wadah beras atau diberikan 1.000 2.000 gitu ya. Bukan itu Bapak Ibu sekalian disebut orang miskin gitu ya. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnih wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi wala yaqumu fayas'alun nas. Tetapi yang disebut orang miskin yang kita harus bantu nih Bapak Ibu ya, mohon diingat, yaitu orang yang tidak memiliki kecukupan yang mencukupi kebutuhan dia, tidak memiliki kekayaan yang mencukupi dia. Artinya memang dia kurang orangnya, Pak. Nggak memiliki ghina. Ghina itu adalah kecukupan yang bisa mencukupi kebutuhan dia. Dan juga tidak disadari oleh orang-orang. Sehingga orang lain bisa bersedekah pada dia. Orang lain nggak tahu, Bapak Ibu. Sebab dia memiliki ciri tidak minta kepada orang. Tuh, Bapak. Itu adalah orang miskin yang sebenarnya harus kita kasih, Pak. Orang miskin tapi dia tidak minta, Pak. Kita tahunya dia adalah orang yang punya gitu saja, Pak. Kita tahunya dia adalah orang yang punya gitu. Tapi sebenarnya orang miskin yang sejati yang sebenarnya harus kita bantu, Bapak Ibu. Nah, pentingnya bagi kita untuk belusuan gitu ya. Untuk bisa mengetahui tafakud. Mana tafakud itu mengetahui kondisi dari seseorang gitu ya. Karena bisa jadi jamaah masjid di sekitar rumah kita, jamaah masjid yang berada di sekitar rumah kita itu adalah jamaah yang memang kurang, Pak. Ya. Namun dia tidak minta. Walaupun dia lapar tapi dia tidak minta. Dia hanya bekerja keras tapi walaupun tidak cukup terus dia seperti itu, Pak. Nah, orang seperti ini Bapak Ibu sekalian orang yang layak untuk kita kasih. Ya. Layak untuk kita berikan makan. Dan tidak boleh bagi kita Bapak Ibu sekalian itu memiliki ciri tidak peduli sedikit pun Bapak Ibu. Padahal kita tahu nih, intinya padahal kita tahu, Pak. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meniadakan keimanan orang yang demikian itu, Pak. Kita lihat hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan lainnya gitu ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambi." Bukan orang beriman itu seseorang yang kenyang dalam keadaan tetangga di sebelahnya lapar. Mana sebelah ini nggak harus pas sebelah, Pak ya. Tetangga sebelah itu bisa jadi tetangga sebelah kampung gitu ya. Ini bukan orang beriman Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tahu, Pak ya. Kalau dalam hadis yang lain riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani juga, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amana bi man bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi." Jadi tidak beriman kepadaku, kata Nabi. Perhatikan, ini seakan-akan dianggap orang yang tidak beriman, Pak. Tidak beriman kepadaku seseorang yang malam hari dalam keadaan kenyang. Wah, kenyang, Pak, tidur dalam keadaan kenyang. Namun kondisi tetangga di sebelahnya itu lapar dalam keadaan dia tahu, tapi dia cuek-cuek aja. Nah, orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, orang yang layak masuk ke dalam neraka, Pak. Seperti tadi firman Allah surat Al-Muddathir ayat 42 dan sampai dengan 44 yang tadi kita bacakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini sifat yang kedua. Nggak ngajak dirinya. Dirinya itu tidak dimotivasi untuk memberikan makan kepada orang miskin. Dirinya, keluarganya apalagi, dirinya aja enggak, keluarganya nggak dimotivasi. Cuek saja, Pak. Ya gitu ya. Padahal untuk urusan belanja, wah dia jor-joran, Pak. Tapi ngelihat orang miskin itu, cuek saja dia. Kemudian nggak ngajak orang lain, ya tuh ngajak diri sendiri keluarganya enggak, apalagi ngajak orang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi seakan-akan duit itu sayang kalau diberikan kepada orang miskin, tapi tidak sayang untuk dibelanjakan yang berlebihan Bapak Ibu sekalian. Ini fenomena Bapak Ibu ya. Begitu. Nah ini hendaknya pemimpin kita harus memiliki sifat seperti ini, Pak. Dan pemimpin itu bisa jadi dari kita nanti ke depan ini ya. Bisa jadi dari anak kita didik Bapak Ibu sekalian, anak kita untuk mencintai orang miskin Bapak Ibu. Jadi untuk mencintai orang-orang miskin. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah berdoa loh Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan, meninggalkan
kemungkaran-kemungkaran dan cinta kepada orang-orang miskin, Bapak Ibu. Mencinta dengan orang miskin adalah perbuatan yang terpuji, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dalam rangka memberikan perhatian, memberi makan gitu Pak ya, memberikan kecukupan hidupnya, memenuhi kebutuhannya Pak, itu cinta gitu ya. Makanya kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, seandainya kita para sahabat dahulu tuh pernah dikatakan oleh Nabi kita, ibaguni fil du'afa. Jadi kalian kalau mau mencari saya, jangan di orang miskin. Karena saya ibaratnya nggak level kalau bergaulnya sama orang-orang miskin. Tapi cari saya di kalangan orang-orang yang du'afa, Pak. Orang yang du'afa itu siapa ya? Tentu saja orang-orang yang miskin, fakir itu ya, Bapak Ibu sekalian. Itu adalah tempat bergaulnya Nabi di situ. Nah, kalau kita mau tahu Bapak Ibu sekalian, tempat bergaulnya Nabi dengan orang-orang yang fakir. Khususnya fakir saat itu adalah para sahabat Nabi yang muhajir, yang tidurnya itu di emperan-emperan masjid, Pak. Emperan Masjid Nabawi, Pak. Yang saat itu, ya mereka akan mendapatkan makan atau bisa makan itu nunggu orang yang bersedekah pada dia. Mereka nggak minta-minta, Bapak Ibu. Tapi menunggu orang yang ada yang bersedekah kepada mereka itu. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya, begitu pelit dengan harta, Pak. Begitu pelit dengan harta. Nggak ada rasa sayang terhadap orang-orang yang miskin. Papa gitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, fawailul lil musallin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini jelaskan bahasannya, apa maknanya maka kecelakaan bagi orang sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika semua yang disebutkan itu Bapak Ibu, ketika sifat-sifat yang disebutkan itu berupa tidak peduli dengan orang yatim dan anak yatim dan orang miskin, itu merupakan tanda dan bukti mendustakan terhadap hari kiamat dan bisa mendatangkan celaan dan juga cacian di dalam agama. Maka perlu diingat Bapak Ibu sekalian, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat yang disebutkan setelah ayat ini. Mereka itu adalah orang-orang munafik, Pak. Jadi mana lil musallin di sini maksudnya adalah lil munafiqin al musallin. Jadi kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya adalah bagi orang-orang munafik yang dia sholat, ya. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, mereka juga termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah ini intinya gini Bapak Ibu sekalian. Ayat yang berikutnya ini, ayat keempat sampai terakhir, ini juga menjelaskan tentang ciri lain, ya, tanda lain dari orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang sholat itu juga bisa kemungkinan atau bisa mendapatkan potensi celaka Bapak Ibu. Ya, seperti itu. While di sini Bapak Ibu sekalian kata para ulama, while ini adalah wa'idun yusta'malu 'indal jarimatis syadidah. Jadi kata while ini adalah Bapak Ibu sekalian adalah ancaman yang dipakai kepada kejahatan yang sangat berat, Pak. Saya ulang, kejahatan yang sangat berat. Jadi kejahatan ini nggak main-main. Ternyata kejahatan tersebut adalah kejahatan sholat, Pak. Dulu orang sholat jahat, Pak. Makanya perlu dibaca berikutnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca itu jangan dipotong-potong ayatnya seperti orang-orang liberal gitu ya. Yang mereka mengatakan, buat apa sholat? Nah gitu ya. Kalau sholat itu juga bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka juga, celaka juga. Maka kita jawab Bapak Ibu sekalian, makanya kalau menggunakan ayat itu jangan sepotong-potong, itu adalah perilaku dari orang-orang munafik gitu ya. Jadi teruskan ayatnya. Apa makna orang yang sholat itu gitu ya? Apa makna orang yang sholat yang menyebabkan dia masih tetap mendapatkan kecelakaan gitu ya? Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang liberal itu ingin memalingkan orang dari sholat, caranya adalah dipotong-potong, Pak. Ya sebenarnya kita mudah saja. Ketika orang yang sholat itu kamu bilang masuk neraka, apalagi yang nggak sholat Bapak Ibu. Apalagi yang tidak sholat. Mudah Pak ya. Buat apa kamu nutup aurat? Nutup aurat juga belum tentu surga. Ketika nutup aurat belum tentu surga, apalagi yang nggak nutup aurat. Selesai Pak. Udah jawabnya begitu saja.
Jadi kita nggak usah terpengaruh dengan perilaku dan juga cuitan dari orang-orang liberal. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Yaitu, nah di sini makanya ayat 5 ini penting bagi kita Bapak Ibu sekalian. Di ayat 5 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam ayat ini Bapak Ibu, ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri dari orang munafik. Ya, ciri dari orang munafik yang salat namun ternyata masih ya diancam dengan ancaman celaka dan juga neraka. Karena makna asal wail, Pak. Wail di ayat 4 itu, wail itu adalah wadin fi jahannam, yaitu suatu lembah di neraka jahanam. Jadi sifat orang munafik Bapak Ibu sekalian tujuannya agar kita sebagai orang-orang Islam itu menghindar Pak, tidak menyerupai sifat mereka. Yaitu alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Orang-orang yang lalai dari salat mereka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Ada orang salat tapi dia masih diancam neraka, masih diancam celaka. Ternyata dia itu adalah orang yang lalai dari sholatnya. Walaupun dia tetap sholat, gitu Pak. Tapi sudah lalai dari sholatnya, maka orang ini tetap diancam neraka. Nah tentang masalah makna, apa sih maknanya lalai dari sholatnya Pak? Para ulama berbeda pendapat Pak. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, perbedaan pendapat di kalangan ulama nanti yang saya sebutkan, ini adalah perbedaan yang khilafut tanawwu'. Jadi perbedaan yang memperkaya tafsir Al-Quran. Memang maknanya lalai, yang bisa menyebabkan seseorang masuk neraka, ya memang itu. Jadi bukan khilafut tadad. Jadi bukan perbedaan yang yang saling bertentangan, bukan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan itu Imam Al-Wahidi, seorang ahli tafsir yang terkemuka ya, beliau berkata, nazalat fil munafiqin. Jadi ayat ini Bapak Ibu, ini turun mengenai orang-orang munafik yang mereka tidak mengharapkan pahala apabila mereka sholat. Jadi pas lagi sholat mereka nggak mengharapkan pahala. Dan juga tidak mengkhawatirkan atas atau tidak mengkhawatirkan siksaan apabila mereka meninggalkan sholat. Mereka lalai dari sholat sampai habis waktunya. Nah ketika mereka bersama dengan orang-orang beriman, maka mereka melakukan sholat dengan riya. Ya, dan ketika tidak bersama dengan orang-orang beriman, mereka nggak sholat. Ini makna dari firman Allah itu. Jadi lalai Bapak Ibu. Intinya lalai, tidak niat karena Allah Pak. Pas melakukan sholat, dia tidak mengharapkan pahala. Kalau dia meninggalkan nggak takut dosa. Ya gitu ya. Dan mereka lalai sampai habis waktunya. Itu maknanya Bapak Ibu. Itu yang pertama ya. Jadi mohon diingat Bapak Ibu. Makanya kalau kita melaksanakan sholat, Bapak Ibu sekalian, kita harapkan Pak. Kita harapkan pembalasan yang baik di akhirat. Tentunya Pak. Sebagaimana kalau kita tidak sholat, kita harus takut pembalasan yang buruk. Siksaan yang buruk di hari kiamat. Na'udzubillah. Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kali saja orang meninggalkan sholat sampai habis waktunya tanpa ada uzur, Pak. Satu kali saja. Itu dosanya lebih besar dibandingkan zina. Dibandingkan dosanya membunuh diri sendiri, membunuh orang lain, mencuri, riba, mengkonsumsi khamr, dan silakan Bapak Ibu sebutkan dosa-dosa besar lainnya. Ternyata meninggalkan sholat sampai habis waktunya sengaja Pak, tanpa ada uzur gitu ya, itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan itu semua. Itu penafsiran yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, ulama yang bernama Ibrahim An-Nakha'i. Jadi makna lalai dari sholat Bapak Ibu sekalian adalah wallazi idza sajada qala bi ra'sihi hakadha wa hakadha multafitan. Orang yang saat sujud sholat itu menoleh ke kanan dan ke kiri, Pak. Jadi pas sujud sholat itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini sholat yang menyebabkan seseorang masih celaka, Bapak Ibu. Ini menurut Ibrahim An-Nakha'i. Makanya penting kalau kita sholat itu adalah meletakkan pandangan kita pada tempat sujud, Bapak Ibu ya. Jadi agar kita benar-benar tidak masuk dalam hal ini. Dilarang Bapak Ibu, nggak boleh ya. Itu hanya dahulu itu sebelum turunnya ayat larangan itu Pak. Jadi setelah turun ayat larangan, maka saat itu para sahabat Nabi itu sholatnya itu menghadap ke bawah. Ada lagi Bapak Ibu sekalian,
ulama yang menjelaskan ya adalah wallazi la yaqra'u wa la yadhkurullah. Yaitu orang yang pas lagi sholat tidak membaca dan tidak berzikir kepada Allah. Di sholat gerakan doang Bapak Ibu. Nggak baca ayat, Fatihah gitu, dan juga tidak membaca zikir kepada Allah. Doa-doa dan zikir di gerakan-gerakan nggak dibaca. Jadi apa? Ya sholatnya hanya gerakan saja, na'udzubillah. Karena orang sholat yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya adalah dia tidak sholat. Karena orang yang sholat itu harus memenuhi rukun sholat. Di antara rukun sholat, yang sholat tidak sah tanpanya adalah membaca Al-Fatihah. Nah, jadi demikian. Nah, ini orang yang sholat tapi tetap terancam neraka. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, ulama yang mengartikan makna dari ya banyak sekali Pak ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, maksud dari ayat ini intinya adalah dia lalai dari sholatnya. Bapak Ibu sekalian adalah seperti sholatnya orang munafik. Sholatnya adalah seperti orang munafik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pernah ditanya anaknya. Ya abata ara'aita qaulallahi alladzina hum 'an salatihim sahun ayyuna la yashu. Wahai ayah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat Nabi, Pak. Pernah ditanya oleh anaknya gitu. Bagaimana pendapat engkau tentang firman Allah alladzina hum 'an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Siapa di antara kita yang tidak lalai wahai ayah? Siapa di antara kita yang tidak lalai? Jadi pikiran anaknya itu Bapak Ibu sekalian, makna dari sholat lalai itu adalah sholatnya itu mikirnya kemana-mana. Ayyuna la yuhadditsu nafsahu. Siapa di antara kita yang sholat itu tidak kemana-mana pikirannya? Kita semua seperti itu, berarti kita kena ancaman itu dong. Qal Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, laisa dzalik. Oh, bukan itu maknanya. Innama huwa idha'atul waqt. Yalhu hatta yadhi'al waqt. Sesungguhnya maknanya itu adalah menyia-nyiakan waktu, Pak. Nyantai aja Pak sholat, Pak. Ntar. Ya. Dia bermain-main sampai habis waktu tersebut. Waktu secara mutlak habis, Pak. Nah, ini adalah termasuk makna menyia-nyiakan waktu, Bapak Ibu. Jadi menyia-nyiakan waktu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah termasuk walaupun dia melakukan ya, Pak. Contohnya dia menyia-nyiakan waktu sholat asar. Sampai habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Walaupun dia melakukan sholat asar itu di waktu maghrib, itu tetap Bapak Ibu sekalian, sholatnya dia adalah sholat yang tetap membuat dia tetap masuk ke dalam neraka. Diancam neraka maksud saya. Diancam neraka. Nah Bapak Ibu sekalian, tentang masalah menyanyiakan sholat, itu ada sebagian sholat yang apabila disia-siakan itu tidak hanya membuat seseorang itu terancam celaka Pak di akhirat, yaitu berupa neraka. Namun itu juga bisa menghancurkan amalan dia dalam sehari itu, Pak. Ada sebagian sholat yang sekali lagi ditinggalkan sampai habis waktunya, itu menyebabkan dia habis pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nah, Nabi kita SAW bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka benar-benar hancur amalannya, Pak. Benar-benar terhapus amalannya, sia-sia amalannya. Maksudnya meninggalkan sholat asar sampai habis waktunya tanpa ada uzur, maka amalannya hancur, Pak. Mananya adalah amalan di hari itu, Pak. Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika kita bangun tidur, itu sudah mendapatkan pahala tuh, pahala zikir bangun tidur, pahala berwudu, sholat subuh, pahala bekerja ketika kita niatkan untuk ibadah, pahala sholat zuhur, sunnah sebelum zuhur dan juga setelahnya, pahala sedekah kalau kita sedekah. Namun ketika sholat asar kita lalai gara-gara meeting saja misalnya Pak ya. Karena kita menjilat kepada manusia, malas untuk izin kepada manusia, takut nanti dimarahin bos gitu ya. Akhirnya tanpa ada uzur Pak. Kita melakukan sholat asar sudah di waktu maghrib. Maka kata Nabi, hancur lebur amalan Pak. Jadi pahala yang kita pupuk mulai dari bangun tidur sampai sebelum sholat asar, itu habis semua Bapak Ibu sekalian. Tidak kita bisa manfaatkan di akhirat. Dan Bapak Ibu sekalian, tentang masalah waktu sholat itu sangat penting. Ya, sholat itu ya di kalangan seluruh amalan selain sholat itu sama seperti hati bagi jasad Pak. Ya, kalau sholatnya baik maka baik pula seluruh amalannya Bapak Ibu.
Ini kalau sholat baik Bapak Ibu, amalan yang lain baik Pak. Akan ikut baik. Karena kefaedah dari sholat Bapak Ibu sekalian itu bisa menghapus keburukan dari amalan yang ada. Nah kalau sholat itu rusak Pak, rusak semua amalan itu. Jadi seakan-akan amalan yang lain itu tidak bermanfaat Bapak Ibu. Makanya yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat adalah sholat. Makanya penting kita selalu berwasiat kepada keluarga kita untuk sholat Bapak Ibu. Seperti firman Allah, wa'mur bis sholati, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah di atas sholat. Yaitu tadi Pak ya, sabar terus sholat. Ketika anak kita kerja di mana itu Bapak Ibu, yang pertama Bapak wasiatkan itu adalah sholat Bapak Ibu. Itu yang pertama. Jadi jangan mengatakan jangan lupa sholat ya. Yang pertama yang paling kita utamakan Bapak Ibu, utamakan sholat. Apapun profesimu, kalau tidak mengutamakan sholat, celaka kamu, hancur dunia dan akhirat. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya sekedar ingat saja Pak, tidak. Contohnya ada orang tua berkata begini Bapak Ibu. Jangan lupa di sana ya jaga kesehatan, ya jaga kesehatan, jaga diri, jaga pergaulan, dan juga jangan lupa sholat juga gitu ya. Itu sholat di belakangin, hendaknya sholat itu di depanin Pak ya. Dan lain-lain. Intinya adalah sholat karena yang paling utama dalam kehidupan kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata intinya makna dari meninggalkan sholat sholat lalai dari sholat itu adalah seseorang itu lalai dari waktunya Bapak Ibu. Karena itu adalah memang sifatnya orang munafik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sifatnya orang munafik itu nunda-nunda Bapak Ibu. Ketika matahari itu sudah hampir terbenam baru dia sholat dengan melakukan cepat gitu ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dari sholatnya. Dengan tafsiran tadi Pak ya, lalai dari waktu sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman alladzina fi salatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya Pak. Karena orang yang dilalai di dalam sholatnya itu adalah ya kita semua Pak, kita alami semua Pak. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu terkadang lupa di dalam sholat. Ya, lalai pikirannya dalam sholat sehingga kita ini sholatnya berapa rakaat ya. Nah, yang demikian ini tidak masuk Bapak Ibu di dalam ayat ini, tidak masuk ancaman ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas rahmatnya. Namun walaupun demikian ya tetap kita lebih utamakan Bapak Ibu sekalian tentang kesempurnaan kekhusyuan sholat kita. Kemudian dijelaskan lagi Bapak Ibu sekalian yang sifat berikutnya dari orang yang terancam neraka Pak. Terancam wail yaitu masuk neraka dan juga celaka Bapak Ibu ya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Yaitu orang-orang yang riya kepada manusia. Pamer kepada manusia di dalam amalan dan ibadah mereka. Dan mereka melakukan ibadah tersebut di antaranya sholat dan lainnya gitu ya. Itu karena dipandang oleh manusia Bapak Ibu sekalian. Kita lihat Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa itu ya. Itu menjelaskan tentang ciri dari orang munafik Pak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu merasa dirinya telah menipu Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipuan mereka. Itu dengan adanya Allah memasukkan mereka ke dalam siksaan dalam keadaan mereka tidak merasa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau berdiri salat maka mereka berdiri dalam keadaan malas. Ini sifat orang munafik Pak, malas gitu ya, malas untuk taat. Berarti menunjukkan Bapak Ibu, kemaksiatan itu bisa menyebabkan seseorang malas melaksanakan ketaatan dan juga ibadah. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka pamer kepada manusia Pak. Seperti tadi sifat orang munafik ya. Orang munafik itu kalau mereka sholat nggak berharap surga. Kalau meninggalkan sholat nggak takut siksa. Mereka sholat kalau dilihat saja. Kalau nggak dilihat oleh orang mereka nggak sholat seperti itu Bapak Ibu. Dan mereka tidak ingat pada Allah di dalam sholatnya melainkan hanya sedikit. Itulah sifatnya orang-orang munafik.
Nah, ini berarti menunjukkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kontra dari ayat ini adalah sifat orang beriman yang sejati, Bapak Ibu ya. Yang hendaknya kita sebagai orang beriman yang ingin selamat di akhirat, yaitu kita harus mengikhlaskan niat kita. Kemudian yang terakhir, jadi jangan pamer, Pak. Sang suami tidak boleh pamer terhadap istrinya, istri tidak boleh pamer pada suaminya. Orang tua nggak boleh pamer pada anaknya. Kemudian anak juga nggak boleh pamer dalam ibadah kepada orang tuanya. Begitu Bapak Ibu. Dan ini harus kita ajarkan kepada keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Ajarkan bahwasannya papa, mama, ayah, bunda nggak bisa memberikan pahala pada kamu. Jadi harapkanlah pahala sholat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, wa yamna'unal ma'un. Ini sifat orang yang sama Pak ya. Ini sifat yang berikutnya dari orang yang mendapatkan celaka, diancam neraka, dan juga diantara sifat dari orang yang tidak percaya pada hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan, yaitu mereka mencegah al-ma'un, mencegah barang yang berguna, Pak. Jadi enggan memberikan barang yang berguna. Apa makna al-ma'un, Bapak Ibu? Al-ma'un ini, Bapak Ibu sekalian, para ulama juga berbeda pendapat, Pak. Tapi pendapat yang berbeda-beda ini menunjukkan ya kekayaan dari tafsir kita. Jadi ada ulama yang mengatakan al-ma'un itu adalah suatu nama bagi sesuatu yang selalu dipinjam antara manusia yang satu dengan yang lain, Pak. Seperti timba, kemudian kapak, kemudian panci, Pak. Jadi alat-alat yang biasa dipinjam oleh orang kepada orang lain gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata di antara sifat orang yang mendustakan hari kiamat dan dia diancam neraka juga adalah nggak boleh, dia nggak mau barang-barang remehnya deh Pak, barang-barang remeh-temeh itu dipinjam oleh orang lain, tetangganya nggak dikasih dia Pak. Mohon maaf ya, maksud kayak gini aja pinjam sih, sendok aja pinjam, gelas aja pinjam sih. Beli aja kenapa murah di sana? Ini nggak boleh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian seperti ini. Bahkan ini hanya dipinjam saja Bapak Ibu sekalian. Dipinjam itu makna dipinjam adalah barang itu akan kembali dengan utuh kepada kita. Ini aja nggak dikasih Bapak Ibu. Apalagi sesuatu yang lebih besar daripada itu. Ini berarti menunjukkan begitu pelitnya Bapak Ibu. Ya. Nah kata Al-Imam Ibnu Katsir, orang ini sudah tidak baik dalam beribadah kepada Allah. Kita lihat tadi Pak. Juga nggak baik kepada manusia Bapak Ibu. Nggak baik beribadah pada Allah. Contohnya apa? Sholatnya aja udah disia-siakan Pak waktunya Pak. Kemudian manusia juga diremehkan oleh dia. Nggak memberikan pertolongan juga. Jadi nggak ada baiknya orang ini Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti itu. Itu yang pertama Pak. Ada lagi ulama yang mengatakan makna ma'un itu adalah huwaz zakah. Jadi mereka zakat Pak. Mereka mencegah zakat, nggak mau zakat. Ini orang-orang kaya khususnya Pak. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian kita diberikan rezeki oleh Allah, harta yang banyak dan sudah diwajibkan zakat, sudah memenuhi syarat-syaratnya zakat, maka ya sudah, jangan pelit untuk mengeluarkan zakat. Karena dengan mengeluarkan zakat Bapak Ibu, di dunia Allah akan memberikan ganti. Nggak berkurang Pak. Dan di akhirat Allah sudah simpan pahala buat kita gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak ada ruginya Pak. Namun ternyata kalau kita tidak zakati Bapak Ibu, mungkin harta kita sisa masih banyak. Tapi ternyata harta itu akan Allah musnahkan sedikit demi sedikit. Dengan cara yang Allah kehendaki Pak. Dan di akhirat, harta yang tidak dizakati itu nanti Allah akan jelmakan menjadi makhluk yang menyakiti kita Pak. Kalau hewan yang nggak dizakati, contohnya kambing Pak ya, karena salah satu harta zakat adalah hewan ternak kambing. Kambingnya itu nanti akan dibaris oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dibuat kambingnya itu lebih besar, lebih semangat, lebih terengginas gitu ya. Dan tanduknya itu lebih tajam, Pak. Itu akan menanduk-nanduk kita, Pak. Satu kambing menanduk-nanduk dan menginjak-injak. Dan itu kalau ukuran di dunia, Pak, udah mati satu kambing, Pak. Tapi nggak ada mati di sana di hari kiamat, Pak. Datang kambing berikutnya, begitu lagi, Pak. Sampai giliran kambing terakhir, kemudian kambing yang pertama ulang lagi begitu terus, begitu, Pak. Jadi nyakitin kita, Bapak Ibu. Nah, kalau yang tidak dizakati adalah emas dan perak, Pak, uang itu ya, maka uang tersebut nanti Allah akan bentuk ya, Allah akan buat menjadi lempengan yang akan dipanaskan di neraka dulu Pak,
Setelah itu lempengan itu akan dicoskan kita. Jadi kita nanti akan dibaringkan di tanah lapangan yang sangat luas di hari kiamat. Jadi pinggang kanan kiri akan disetrika Pak dengan lempengan yang dari harta kita tuh Pak. Kemudian dahi kita juga akan dicos Pak. Punggung kita akan dicos Pak. Nggak ada baiknya. Dan itu terjadi sampai diputuskan Pak. Semua yang masuk surga ke surga, yang ke neraka. Habis itu baru kita terakhir. Kalau kita sudah dianggap hapus dosanya Pak, ya bisa masuk surga Pak. Kalau saat itu kita dianggap dosanya masih ada Bapak Ibu sekalian, ya kita masuk neraka Pak. Belum selesai urusannya. Jadi orang yang nggak zakat itu benar-benar sangat berat ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada lagi ulama yang mengatakan tentang masalah ayat ini, makna al-maun itu apa? Yaitu jadi al-maun menurut orang-orang Arab di kalangan jahiliyah adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat. Ya, segala sesuatu yang memiliki manfaat dan guna. Sampai kampak Pak ya. Kemudian timba, gelas, kemudian panci dan lain-lain Pak. Segala sesuatu yang memiliki manfaat yang sedikit atau banyak itu disebut al-maun ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi yang mengatakan Bapak Ibu al-maun itu adalah air Pak. Air. Pelit sekali Pak, tetangganya habis air. Tetangganya kehausan Pak, yang ingin membuat mandi misalnya. Dia tidak ngasih air dia Pak. Innauzubillah. Ini orang yang seperti ini yang sangat pelit. Ini intinya Bapak Ibu sekalian. Pemberian yang Allah berikan kepada kita, harta, kita punya panci Pak, kita punya perkakas, perlengkapan, itu adalah dari Allah. Ingat Bapak Ibu, titipan. Nah kalau titipan itu yang kita hendaknya melaksanakan menggunakan harta titipan itu sesuai dengan yang nitipin ke kita Bapak Ibu. Nah ternyata yang nitipin kepada kita itu adalah menghendaki kita untuk dipinjemin. Dipinjemin kan enak Pak. Sudah nanti hartanya balik, utuh, kembali lagi ke kita Bapak Ibu, pahalanya itu yang ada Pak. Jadi pahala saat itu akan diterima oleh kita. Makanya jangan pelit untuk seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jadi intinya tujuan dari ayat ini Bapak Ibu, tujuan singkat ya, adalah ayat ini menjelaskan tentang sifatnya orang-orang yang mendustakan. Menjelaskan tentang sifatnya orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dari orang-orang kafir, orang munafik Bapak Ibu ya. Dan tentu saja peringatan bagi kita sebagai orang-orang muslim agar tidak menyerupai mereka. Di antara sifatnya adalah menghardik atau mendorong gitu ya. Orang-orang anak-anak yatim, Pak. Tidak peduli dengan orang miskin dengan adanya tidak memberikan makan kepada orang miskin, Pak. Kemudian lupa, pura-pura lupa dengan sholat, Pak. Padahal tahu, tapi dia pura-pura lupa. Jadi seakan sholat itu sesuatu yang remeh, sambilan bagi dia. Padahal Bapak Ibu sekalian, hakikatnya kita hidup di dunia adalah nunggu waktu sholat. Nunggu waktu diwajibkan ibadah pada kita. Nunggu waktunya datang kewajiban zakat fitri bagi kita. Nunggu waktunya kita diwajibkan puasa Ramadan. Nunggu kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji dan lain-lain Bapak Ibu. Itu hakikat kita hidup di dunia. Adapun kita kerja itu sambilan sebenarnya. Masak itu sambilan. Semua itu harus kita gunakan untuk melancarkan ibadah yang utama itu tadi. Harusnya begitu Bapak Ibu. Kemudian di antara sifat yang lain adalah riya, saat riya, pamer Pak. Nah ini penting Pak. Agar kita tidak pamer Pak, sering-seringlah Bapak Ibu sekalian kata para ulama untuk menyembunyikan amal soleh kita Bapak Ibu. Jadi menyembunyikan amal soleh kita. Kalau bisa sholat sunnah di rumah, di rumah. Kalau bisa sedekah di masjid nggak tahu orang itu lebih baik Bapak Ibu. Kemudian di antara yang lain adalah man'ul ma'un, yaitu mencegah tidak memberikan barang-barang pinjaman walaupun remeh Pak. Jadi sesuatu yang kecil saja dia tidak memberikan, apalagi yang besar. Apalagi dipinjemin mobil Pak, nggak mau dia Pak. Padahal tetangganya itu udah mau lahiran Pak, mau lahiran. Atau dia termasuk, mohon maaf, ya udah sakit parah Pak, harus ke tempat, harus kemana? Untuk ke ambulan itu ya mahal Pak. Ya kita lah Bapak Ibu sekalian saat itu meminjamkan mobil untuk tetangga kita, hukumnya wajib, kalau tidak kita berdosa besar Bapak Ibu. Nah hendaknya Bapak Ibu sekalian ya setelah ini kita bisa benar-benar memiliki rasa sosial, memiliki kebaikan yang sosial, peka terhadap lingkungan sekitar kita, sehingga Allah memberkahi hidup kita dan
dan menjauhkan kita dari ancaman kecelakaan dan juga neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi Bapak Ibu sekalian tafsir dari surat Al-Maun. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Selagi bisa saya jawab. Yang berkenan dengan ini atau yang lain silakan Bapak Ibu. Monggo saya kembalikan pada Pak Dokter. Baik Ustadz, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya tentang surat Al-Maun. Ya, kita juga baru banyak belajar tentang ayat ini. Ternyata ya nggak cuma sekedar barang titipan saja, tapi ternyata banyak hal seperti panci atau mobil yang mungkin bisa digunakan oleh tetangga kiri kanan kita, dipinjamkan maksudnya. Baik, monggo para sedulur yang ingin bertanya tentang di sekitar surat Al-Maun ini atau di sekitar permasalahan lain nih. Karena kalau kita lihat surat Al-Maun ini banyak kaitannya dengan hal-hal lain ya. Monggo, ada Mas Herman mungkin di sini, Mbak Arni, Mas Ato, monggo, Citra. Baik Ustadz, kalau gitu saya coba tanya Ustadz, karena silakan Pak Dokter. Ada dijelaskan tentang anak, ya definisi anak. Kalau di Indonesia anak itu batasannya adalah sebelum 17 tahun itu masih anak-anak. Tapi tadi kalau tadi batasan Islam, anak itu adalah sebelum menstruasi. Ya sekarang anak-anak sekarang menstruasinya sudah semakin dini, bahkan mungkin dulu waktu zaman kita SMP ya 12 tahun, sekarang anak SD kelas 5 juga sudah menstruasi. Lalu batasan anak di sini seperti apa, Ustaz? Baik, ya pertanyaan bagus Pak Dokter ya. Tadi yang kami singgung adalah berkenaan dengan anak yatim saja, Pak. Iya, anak. Yatim saja ya. Adapun anak kita sendiri, adapun anak kita sendiri yang memang apakah dia sudah balik atau dia belum balik gitu ya, itu masih ya dianggap anak kita. Selagi kita tahu dia termasuk anak yang belum bisa berdiri sendiri, belum mandiri, ya tetap wajib kita nafkahi dia, tetap kasih dia gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi masih menjadi anak. Namun ternyata kenapa kita katakan demikian? Karena sebenarnya pendidikan Islam yang asli Pak ya, itu adalah pendidikan yang segera mendewasakan anak Pak. Dan memang para pakar pendidikan itu melihat pendidikan di Indonesia itu lama di dalam membuat anak itu dewasa, membuat anak itu matang. Terlalu lama sebenarnya pendidik kita. Ya mungkin Pak Dokter mungkin lebih tahu tentang hal ini gitu ya. Jadi termasuk lama Pak pendidikan kita membuat anak itu dewasa itu ya. Sehingga dia baru bisa kerja itu ketika umur sekian, umur 20 ke atas gitu. Baru bisa mandiri Pak. Ini sebenarnya adalah pendidikan yang terlalu lama Pak. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di kalangan sahabat itu pendidikan dari Nabi, itu 15 tahun itu sudah nikah Pak. 15 tahun itu sudah ikut perang. Umur 15 tahun sudah angkat senjata ikut perang Bapak Ibu. Di zaman Nabi, para sahabat, Nabi-nya itu begitu Bapak Ibu. Karena pendidikan saat itu, ini berarti ada sistem pendidikan yang terlalu lama membuat orang itu dewasa, matang gitu ya. Ini sebenarnya harus dikaji ulang. Karena banyak pakar pendidikan Islam itu yang kalau melihat pendidikan yang ada di Indonesia itu mungkin perlu dikaji ulang. Jadi mungkin begitu Pak Dokter. Kalau ada pun anak, jadi intinya anak yatim sekarang Pak, walaupun dia sudah balik sesuai dengan tadi ya Pak ya, namun ternyata dia masih belum bisa berusaha, maka insya Allah wallahu a'lam bishawab, ya masih kita bisa bantu Pak. Masih kita bisa bantu, namun bisa jadi namanya bukan anak yatim, tapi bisa masuk ke dalam golongan miskin gitu Pak ya. Jadi ya, tetap berpahala Bapak Ibu sekalian, tetap berpahala. Jadi ketika kita tidak dianggap sebagai membantu anak yatim, tapi kita kan bisa menjadikan dia sebagai orang miskin. Jadi nggak masuk lagi anak yatim, tapi dia masuk dalam golongan yang lain yang perlu kita bantu, fakir atau miskin. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Monggo yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bapak, monggo Pak Cipto. Ya. Pak Ustadz, saya bicara banyak masalah bahwa sedekah itu adalah satu apa namanya di hadis ya. Sedekah itu menolak bala. Jadi saya berpendapat kalau hari ini katakanlah saya tidak melakukan sedekah, itu saya ada perasaan nggak nyaman Pak Ustadz, karena
prinsip saya dalam hadis bahwa sedekah itu menolak bala. Nah, ini kaitannya dengan surat Al-Maun bagaimana, Pak? Ya, jawabannya betul, Pak. Ya, memang ada suatu hadis riwayat yang menjelaskan bahwasanya sedekah itu bisa menolak bala, Pak. Bisa menolak akibat kematian yang buruk menjelang hayat, Pak ya. Artinya orang kalau ingin mendapatkan kematian yang baik, tidak dalam keadaan kematian yang memang mengenaskan gitu ya, itu hendaknya dia bersedekah. Jadi intinya sangat tidak terhitung, Pak ya, seakan-akan keutamaan dan keistimewaan dari sedekah itu. Ya, karena di dunia bisa menolak bala, Bapak Ibu sekalian. Ya, berkenaan dengan ini sama, Pak ya. Karena ini dalam rangka, ternyata Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sedekah itu bisa menolak bala, tapi ini adalah menjadi ciri dari ahli surga, Bapak Ibu. Amin. Jadi ciri dari ahli surga, dan juga tidak memberikan sedekah makan kepada orang miskin, ini adalah termasuk ciri dari orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu sebenarnya aslinya ciri orang kafir, Pak. Nggak layak orang yang beriman itu memiliki sifat nggak sayang sama orang miskin, Pak. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dimaksud dari ayat ini, Pak ya. Begitu Pak Cipta, mungkin masih. Mungkin saya tambah sedikit, Ustaz. Ustaz. Jadi kadang-kadang kita suka suka ya dengar berita atau apa kabar bahwa si fulan atau si fulana mengalami katakanlah kehilangan atau mungkin kehilangan materi ya, entah HP, entah kehilangan kendaraan. Saya cuma pendapat ya itulah bagian dari ampunan Allah, karena mungkin saya nggak ngerti, mungkin di mata Allah bahwa si fulan atau si fulana itu mungkin kurang sedekah. Menurut Pak Ustadz gimana? Bisa Pak seperti itu, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa sebenarnya seseorang itu kurang sedekah. Karena bisa jadi Bapak Ibu, ketika dia sudah bisa jadi sedekah, Allah ingin memberikan ujian yang lain, Pak. Itulah seorang hamba, ketika dia sudah mencapai derajat tertentu, itu bukan berarti Allah diamkan saja. Tetap dia akan diuji dari hartanya. Diuji dari hartanya itu bisa jadi ya, dia kehilangan harta, kemudian kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan habis hartanya ditipu gitu, dan lain-lain. Bisa jadi dia termasuk orang yang tidak sedekah atau kurang sedekah, atau bisa jadi memang dia sudah sedekah, karena sering sedekah, dia kan orang kalau sering berbuat baik, Pak, itu akan naik derajatnya keimanan, Pak. Kalau sudah demikian itu ya tetap ya Allah biarkan dia, tetap Allah akan berikan ujian. Jadi untuk memastikan bahwasannya dia itu termasuk orang yang kurang sedekah, ini adalah tidak boleh. Tapi paling tidak ya Allah memiliki hikmah gitu ini. Paling tidak Allah memiliki hikmah di dalam setiap ujian yang Allah berikan pada hamba-Nya. Bisa aja kalau Pak Cito bilang bisa jadi benar, nggak salah kalau namanya bisa jadi kan kita tidak memastikan gitu. Bisa jadi dia tidak sedekah, atau bisa jadi dia sudah rajin sedekah, Allah ingin menambah lagi derajat bagi dia. Allah ingin membersihkan dosa dia sebersih-bersihnya. Sebenarnya orang yang diberikan ujian adalah orang yang baik, orang yang tidak dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi disayang Allah begitu. Begitu Bapak ya. Ya, Allah alam bisa. Oh ya, tadi saya ada yang ketinggalan Pak ya, ini ada hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah keutamaan merawat anak yatim, Pak. Jadi kalau kita memang bisa merawat anak yatim, Pak, baik di rumah kita rawat atau kita rawat, ya kita merawat anak yatim tertentu gitu ya, maka ini adalah yang terbaik, Pak ya. Keutamaan pertama ada hadis riwayat yang menjelaskan kalau kita Bapak Ibu sekalian, hati kita ingin lunak. Hati kita ingin lunak Bapak Ibu sekalian, dan juga kita akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan kita, hajat kita. Artinya kita pengen, ya Allah saya pengen ini, punya ini dan itu ya. Nah, untuk bisa terwujud hajat kita, hendaknya kita mengasihi anak yatim, Pak ya. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrik hajatuka atau hajataka." Kamu mau enggak hatimu lunak dan kamu dapat menjumpai kebutuhan kamu? Kemudian Nabi bersabda, "Irhamil yatim wamsah ra'sahu wa ta'imhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrik hajatak." Jadi sayangilah anak yatim. Usaplah kepalanya anak yatim, Pak. Usap Pak anak yatim, Pak. Ya. Dan berikanlah dia makan dari makananmu. Anak yatim jangan dibiarkan kelaparan, gitu ya. Maka hatimu akan lembut dan kamu akan menjumpai hajatmu, gitu ya. Jadi justru sayang Pak, kita sayangi anak yatim, gitu ya. Nah, lembut. Kemudian Nabi juga menjelaskan Bapak Ibu sekalian, orang yang merawat anak yatim menanggung penghidupan anak yatim sampai dia mampu, gitu ya. Itu
dengan Nabi di surga itu dekat Pak ya. Karena Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Jadi saya dan orang yang merawat dan menanggung anak yatim di surga itu seperti ini Pak. 2. Jadi dekat Pak. Bertetanggaan dengan Nabi derajatnya. Wih, seperti itu Pak ya. Siapa yang nggak pengen Pak? Di dunia aja kalau ada Nabi di sini Pak, kita pengen jadi tetangganya Pak. Walaupun itu mahal, itu rumah itu kita beli, kita akan jadi itu ya. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan Bapak Ibu, ana wa kafilul yatimi lahu aw li ghairihi fil jannati was-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim dia sendiri atau anak yatim orang lain, anak yatim dia sendiri itu gimana Pak? Ya contohnya seorang janda merawat anak yatim dirinya Pak. Karena sebenarnya ada anak yatim Pak, ditinggal janda, seorang perempuan gitu ya, seorang istri ditinggal wafat suaminya. Anaknya itu kan yatim Pak. Ya dia sendiri menanggung Pak. Dengan ajaran dia bekerja sendiri gitu ya. Atau anak yatim orang lain. Ya, di surga. Itu akan berada di surga Pak, kata Nabi. Saya dengan dia akan di surga. Dan orang yang berusaha memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin itu seperti orang yang berjihad fisabilillah. Kayak orang berjihad dan berperang di fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Dan di dalam suatu ayat yang mulia Bapak Ibu, kita dijelaskan tentang salah satu ciri ahli surga Pak. Nanti orang yang sudah masuk surga Bapak Ibu, dia menjelaskan tentang perbuatan dia. Ya, tentang perbuatan dia yang ternyata di dunia dahulu pernah memberikan makan kepada orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 9 dan 10. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena berharap wajahnya Allah. Kami tidak menghendaki rasa terima kasih ya dan juga pembalasan dari kalian. Jadi dijelasin Pak, ini orang ciri ahli surga adalah orang yang sering memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi demikian. Makanya kalau ada orang miskin Pak, minta-minta atau tidak minta Pak, khususnya tidak minta Pak, yang hendaknya kita kasih Pak. Itu kalau kita tahu betul, dia minta dalam keadaan memang miskin Pak. Tapi kalau tahu di pura-pura, sebaiknya jangan dikasih Pak. Karena jangan menolong orang di dalam kemaksiatannya. Apa makna menolong orang dalam kemaksiatannya? Itu tadi, dia minta-minta dalam keadaan sebenarnya dia udah kaya Pak. Ini adalah kemaksiatan. Uang yang dia makan itu haram. Nah, kalau kita ngasih berarti sama seperti dia menolong dia untuk memakan atau membantu dia memakan duit yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Komis punya mobil. Ada lagi Pak, silakan Pak, monggo. Monggo yang lain. Dilaksanakan aja insya Allah. Barangkali ini Pak Suherman, saya baru melihat. Iya ini Mas Herman. Atau Peserta baru. Mas Herman mungkin Mbak Arni. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ada yang mau ditanyakan Mas Herman? Ini Pak Ustaz, dia monggo Pak, silakan. yang kita tahu kan di Indonesia tuh bermacam-macam aliran. Yang paling bagus itu dari masaknya itu masak Syafi'i apa masak Hanafi juga Pak Ustaz, yang apa yang manusiawi lah gitulah, yang gampang-gampang gitu Pak Ustaz. Yang kedua masalah sholat. Kalau kita supaya khusyuk tuh gimana Pak Ustaz sholat kita gitu Pak Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara apa itu ya Pak Widi? Nggak tahu itu suara apa? Baik, pertanyaan pertama, mazhab apa Pak ya yang kita harus ikuti mazhab. baik. Jadi mazhab yang kita ikuti Bapak Ibu sekalian adalah mazhab yang mayoritas di negeri kita Pak. Kalau kita menginginkan demikian ya kita ikuti mazhab yang mayoritas di negeri kita. Tapi kalau kita kalau ditanyakan apakah kita wajib mengikuti mazhab, jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak wajib kita mengikuti mazhab. Mazhab itu intinya adalah kumpulan ucapan-ucapan, hasil-hasil hukum dan keputusan hukum dari seorang imam, dan itu diikuti oleh murid-muridnya atau pengikutnya gitu ya. Dan akhirnya itu menjadi suatu amalan tersendiri. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi
kumpulan hukum tersebut itu tidak diwajib diikuti oleh orang lain. Tapi kalau kita sebagai orang yang tidak ngerti tentang ilmu, Pak, ya berarti kita tahu diri lah. Ya boleh kita ngikuti mazhab, Pak. Dan mazhab mana yang kita ikuti sebaiknya kata para ulama adalah kita ngikuti mazhab yang mayoritas di negeri kita, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Walaupun sebenarnya kalau memang mampu untuk bisa meneliti dari sumber lain, ya tidak harus mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak mengapa. Jadi seperti itu, Bapak. Ya, Bapak. Jadi dalam rangka untuk bisa mudah dalam melaksanakan ibadah, sudah ikuti aja mazhab Asy-Syafi'i. Karena di negeri kita nggak ada yang Hanafi, Pak. Ada yang Maliki, nggak ada yang, jarang yang Hambali, ada memang, Pak, ya. Nggak ada yang mazhab yang lain, Pak. Nah, dalam keadaan begitu ya, kalau Asy-Syafi'i melimpah, Pak, ya. Melimpah seperti itu. Maka yang kalau memang mau silakan mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian bagaimana caranya sholat bisa khusyuk, Bapak Ibu? Ini membutuhkan beberapa kali pertemuan sebenarnya, Pak, ya. Namun yang terbaik, Bapak Ibu sekalian, pertama agar kita sholat itu khusyuk, yang pertama adalah kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Hadirkan bahwasannya Allah itu melihat kita, Pak. Nah, kalau kita menghadirkan hati bahwasannya kita melihat kita dilihat oleh Allah, maka saat itu kita akan memiliki rasa malu, Pak. Sebab kita akan merasa bahwasanya Allah itu tidak hanya melihat lahiriah sholat kita, ya, sehingga kita bisa memperbaiki sholat sesuai dengan tata cara sholat Nabi. Allah juga akan melihat batin kita, Pak, sehingga kita sebagai hamba Allah bisa memperbaiki sholat kita dengan cara kita mentadabburi, kita merenungkan, kita menghayati bacaan-bacaan sholat yang kita baca. Karena memang bacaan sholat yang kita baca itu untuk dihayati, Pak, nggak hanya lisan saja. Jadi seperti itu. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu, ya kita belajar tafsir. Jadi intinya kita belajar tafsir ini, Bapak Ibu, adalah dalam rangka untuk bisa menghayati nanti kalau kita sholat. Nanti Bapak Ibu kalau kita sholat, kita hayati nih makna dari ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ini adalah pertanyaan tapi maksudnya adalah ingin mengetahui gitu ya. Agar kita mengetahui sesuai dengan tadi tafsir yang kita sudah jelaskan dan seterusnya gitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Begitu juga surat Qul Huwallah. Apa sih sebenarnya harus kita hafal, Pak? Qul Huwallah itu tafsirannya. Yang paling utama tentunya Al-Fatihah dulu. Kemudian bacaan-bacaan sholat seperti ruku. Apa makna subhana rabbiyal azim? Sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamda. Subhana rabbiyal a'la rabbighfirli warhamni wajburni dan. Jadi gitu Pak, kita bayangkan saat itu kita sedang memuji zat yang berada di hadapan kita yang sedang melihat kita. Pada hati kita bayangkan Pak, seperti kita berada di hadapan raja, Pak. Raja yang ternyata melihat dan mengetahui kita lahir dan batin. Raja yang selama ini Bapak Ibu sekalian, itu banyak memberikan nikmat. Bukan banyak lagi, semua kebaikan yang kita alami itu adalah dari dia. Yang ternyata kita sedang menghadap dia sekarang. Dan kita berharap kenikmatan itu tidak habis, selalu diberikan pada dia. Caranya gimana? Kita merendahkan diri di hadapan dia, begitu Pak caranya. Wallahu a'lam bishawab, begitu Pak ya. Dan itu adalah pelajaran kita seumur hidup. Karena sebenarnya yang berbicara ini Pak ya, saya ini, ya juga belum tentu bisa khusyuk Pak 100%, nggak bisa. Kita semua belajar Bapak Ibu ya, untuk bisa khusyuk seumur hidup. Tapi paling tidak kita rasa malu Pak. Ya Allah, saya sholat ini kemana-mana hatinya. Dibalikin Pak, diambil lagi. Dibawa pergi oleh setan, ambil lagi Pak, comot lagi, kita balikin lagi. Jadi caranya seperti itu. Wallahu alam begitu Pak Herman, wallahu alam bishawab. Silakan Pak Widi. Monggo, apakah masih ada pertanyaan lagi? Poros dulu, kalau tidak ada kita sudah 5:30. Mohon Ustadz menutup dengan doa bersama karena dari salah satu anggota keluarga kami juga masih ada yang sakit. Mohon diakhiri dengan doa Ustadz. Baik. Kita akhiri doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika minal barasi
wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal waba corona wal bala'a wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ir biladil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi bilutfika maradana wa maradal muslimin. Allahumma shfi bilutfika maradana wa maradal muslimin. Allahumma waqtu bis sihhata wal afiyata was salamata lana wal kafatil muslimina fi barrika wa bahrika ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ya Syafi, yang menyembuhkan dan memberikan kesehatan kepada seluruh hamba-hambanya. Kami cinta kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dimanapun mereka berada. Apapun bentuk sakit mereka, semoga Allah memberikan kesembuhan. Semoga Engkau memberikan kesembuhan dan memberikan obat kepada mereka dengan obat dan juga kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sama sekali. Dan berikanlah kami kesehatan dan juga keselamatan dari segala macam penyakit dan juga bala yang menimpa negeri kami dan juga negeri umat Islam yang ada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.